soket gue kebakar juga nih, soket spool tuh. Untuk disolder nanti gue solder. Nah, kalian harus perhatikan posisi ininya ya, warnanya nih. Jadi warnanya ini Yo Brother Temporers, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng-Iseng. Oke, keisengan apa hari ini? Ya, ini bukan iseng sih sebenarnya. Bisa dibilang iseng juga ya. Jadi hari ini gue akan sama-sama ya, kita akan coba ganti salah satu part kelistrikan. Ya, jadi ini banyak yang bilang penyakitnya Nmax sama Aerox New. Ya, khususnya tahun 2020 ke atas lah ya. Yaitu adalah soket kabel spool. Nah, berasa kalian juga udah bisa nebak lah ya. Nih, soket ini ya nih. Jadi akhirnya si sombong kena juga ya, yaitu tededeng gosong. Oke, ini seperti yang kalian lihat ya, gosongnya hanya satu sih sebelah kiri kalau dari sini. Tetapi yang kanan ini juga sudah mulai nih. Nah, tapi uniknya, jadi ini tips buat kalian, tips and trick ya. Kalau kalian, ini kan biasa gejala gini nih. Gejalanya itu kalian kontak on, normal semua. Voltase aki normal, lampu bisa nyala, klakson nyalanya juga normal. Tetapi hanya tidak bisa starter. Ya, jadi tidak ada setrum lah bilangnya. Tetapi kontak nyala ya, bukannya sama sekali tidak ada ya. Kalau sama sekali kontaknya nyala itu berarti akinya bermasalah, setahu gua. Nah, jadi itu gejalanya. Kemudian tips and trick-nya yaitu pada saat seperti itu kalian tidak usah langsung diganti. Ini hanya untuk urgent ya. Kalau misalnya mengkeok itu gak ada. Gue kejadiannya itu pada saat gue lagi di kantor. Jadi gue pas mau balik dari kantor, untungnya itu pas mau balik. Jadi masih di parkiran kantor lah, bilang parkiran basement. Pas gue nyalain kayak begitu tuh, kagak bisa starter. Ya panik sebenarnya ya, karena satu bukannya panik sih, cuma lagi buru-buru aja gitu kan. Nah akhirnya kalau seperti itu kan kondisinya kan kita harus pesan dulu ya, pesan ininya dulu kan, soketnya, atau misal kalian mau pakai yang mau yang bypass, lu mesti disolder dulu segala macam, kan nggak mungkin ya kalau misal kalian tidak membawa peralatannya. Nah kalau seperti kejadian seperti gua pada saat lagi urgent, kalian cukup buka soketnya seperti ini. Oke, kasih, ini kan kebakar ya, udah bener nih. Nih bagian sini nih, tuh. Ini juga kirinya agak-agak hitam kan. Jadi kebetulan yang gue punya nih yang kebakar tuh hanya sebelah kiri aja, jadi satu aja. Dari tiga sumber, tiga skun, bilangnya ini di dalam ada skunnya, itu hanya satu yang kebakar. Nah, triknya itu yaitu kalian buka seperti ini, kemudian disemprot aja nih bagian yang yang kebakarnya ini ya. Ini soket yang cowoknya ya, bukan yang ceweknya nih. Jadi yang cowoknya ini, soket yang justru yang ini yang cowoknya ya. Ini yang ceweknya nih. Soket yang ceweknya itu kalian buka, kalian semprot yang bagian gosongnya ini ya, yang kebakar. Semprot pakai WD atau carbo cleaner. Kalau kemarin gue kebetulan pakainya carbo cleaner, walaupun gue bawa dua-duanya. Nah, gue pakai carbo cleaner, kemudian kalian coba pakai obeng yang kecil di dalam, masukin tusuk ke dalam, kayak disikat aja gitu loh. Jadi itu fungsinya supaya keraknya hilang aja sih sebenarnya. Nah, setelah itu kalian coba colok lagi. Itu kalau gua kemarin itu bisa nyala. Jadi ini masih nyala sebenarnya, Brats. Ya. Ini gua kasih lihat nih. Ini kita colok lagi ya. Ini sebenarnya masih nyala. Cuma memang seperti gue bilang, ini hanya untuk urgensi aja ya. Oke. Ini kita pasang lagi. Nah, kita ambil kunci. Ini masih nyala. Oke, nah ini jadi gejalanya tuh main kayak gini tuh. Ini kan nyala tuh, start, ya kan? Tapi nggak bisa starter nih. Bentar. Starter sampingnya masih nyala. Nah, cuma ini gue punya, ini masih nyala nih jadi nih ya. Cek engine-nya. Tuh, ini masih nyala bro. Ya, jadi masih normal. Jadi sebenarnya ini tips and trick ini bisa untuk darurat aja ya. Oke.
Nah, jadi ini yang gue bilang, sebenarnya ini masih bisa, tetapi gue agak-agak parno juga jadi karena udah kebakar seperti ini kan. Jadi lebih baik gue ganti. Nah, yang akan gue ganti itu seperti apa? Nih, pasilatnya mau gue ganti. Oke, Brats. Nah, jadi ini uh, kabel yang gue beli ya, yang gue mau pasang tuh yang seperti ini. Ini dibilangnya kabel apa ya? Kabel anti panas sih katanya, anti bakar ya bilangnya. Nah, jadi ini gue beli di online shop, linknya ada di deskripsi. Harganya ini di 200 ribuan. Sebenarnya ada yang 100 ribuan. Cuma dia berbeda ya, kalau 100 ribuan tuh di bagian sini beda nih soketnya. Oke, ini kita lihat aja langsung. Oke, nah ini perlengkapannya di dalam ini ada tutorial untuk cara penyambungannya. Kemudian dikasih kabel ties ya. Tuh kabel ties nanti buat apa? Mungkin buat rapin kabel. Kemudian ini ada stiker Trans Project, ini apa yang bikin kabel lah ya. Nah ini adalah selotip bakar misalnya. Jadi ini nanti akan dimasukin ke sini. Oke. Kemudian nanti ini yang disambungkan ke mana? Kabel spoolnya itu nanti baru dibakar. Tapi sebelum dibakar disarankan itu disolder kalau di sini. Makanya ini sebenarnya video yang ini yang hari ini ya. Itu udah selang semingguan dari yang kemarin gue kasih lihat tuh yang spool yang udah kebakar, dan nanti akan gue kasih lihat kenapa kemarin gue bilang itu diperuntukkan hanya untuk urgency aja ya. Jadi tetap ada resikonya juga yang kemarin gue bilang cuman dibersihin pakai carbo cleaner atau WD-40, kemudian digosok-gosok sedikit pakai obeng ya, dikorek-korek keraknya hilang, kemudian colok lagi bisa nyala lagi kan. Itu hanya untuk urgency. Oke. Nah, ini jadi yang seperti kita lihat di sini ya. Ini cara penyambungannya. Tuh, jadi nanti kabel yang dari spool itu harus gue potong dan gue kupas dulu ya ujung kabelnya. Jadi jaketnya atau kulitnya itu harus dilepas dulu. Kurang lebih sekitar 11 mm, berarti 1 sentian lah. Kemudian sambungkan pada splice butt atau skun ya. Splice butt ini berarti ini nih. Ini. Kemudian pastikan bagian tembaga kabel masuk dalam plat tembaga splice butt dan skun, dan sisakan sedikit celah untuk disolder. Nah, jadi ini nanti akan disolder juga sih sebenarnya nih. Itu ya. Jadi maksudnya dia tuh nanti, jadi ini kan anggap ini tembaga nih ya. Tembaganya tuh sampai segini ya. Satu ruas jari ini tembaga. Ini jaketnya ya. Jadi nanti ini akan dimasukkan seperti ini. Nah, sisanya ini itu nanti akan disolder. Setelah itu baru nanti kita pakai yang selotip bakar ini gitu. Oke. Nah, kemudian yang poin ketiga, crimping atau press bagian skun. Jadi nanti pada saat tembaga ini sudah masuk di sini dan sudah disolder, di bagian ujung sini solder nih. Nah, ininya nih kita kepit pakai tang nih. Jadi ini nanti akan dipres, tembaga besinya ini akan ngejepit tembaga di dalam. Kemudian mana nih? Uji tarik, pastikan kuat dan tidak lepas tuh. Kalau bisa nanti diuji tarik supaya nggak lepas. Kemudian poin kelima, kalau kabel sudah tersambung dengan kuat, ditambahkan solder di bagian kabel yang telah dipres. Oh ya, berarti yang tadi yang gue bilang ya. Kemudian untuk contoh penyolderan seperti kabel bagian huruf SE spool ECU supaya hasil lebih maksimal dan lebih paten. Poin ke-6, setelah disolder, kemudian lapisi dengan kabel bakar yang tadi ya, ini ya. Selotip bakar gue bilangnya sih. Kemudian panaskan dan supaya rapat. Nah, jadi kayak gini nih. Ini ada gambar-gambarnya juga sih. Oke. Nah, jadi sekarang ini akan gua pasang ya. Kita langsung aja ke pemasangan, tapi sekarang gua akan mempersiapkannya dulu ya. Jadi kabel spool gua akan gua potong dulu, kemudian akan gua copot atau kupas jaketnya. Oke. Kita akan lihat. Hui. Oke, Brats, ini gua udah gua buka ya. Oke. Nah, ini yang gua bilang tadi. Kenapa kalau kalian ada yang kebakar, kemudian kemarin kan gue sarankan itu dicopot dulu ya, kemudian bagian gosongnya itu disemprot pakai WD-40 atau carbo cleaner, kemudian dibersihkan sedikit pakai obeng gitu ya.
Nah, tapi itu hanya untuk urgency aja, Brats. Jadi urgency itu dimaksud kalau misalnya kalian posisinya itu lagi nggak di rumah, motor lagi di tengah jalan misalnya, atau di parkiran kantor kayak kemarin gua kan kemarin mati itu di parkiran kantor ya, kambuhannya ya. Nah, jadi um, kenapa dibilang urgency? Karena ini nih, ini dari pertama kali gua kejadian yang di kantor sampai hari ini, sebenarnya gua udah pakai sekitar 2 mingguan. Jadi gue belum ganti-ganti tuh, belum ada waktu lah ya. Nah, inilah yang terjadi. Tuh. Kemarin yang di video sebelumnya itu hanya sebelah kiri ini yang gosong. Sekarang dia udah merembet ke kanan nih. Ini kalau gue paksain lagi nih, seminggu aja, tengah udah pasti kena. Gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang itu hanya untuk urgency saja. Oke. Nah, sekarang ini akan gue potong dulu. Kemudian di sini juga gue potong. Nanti baru akan disambung pakai kabel yang tadi. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kabelnya. Ini urutannya jangan sampai salah nih. Makanya ini tadi gue udah foto duluan ya pada saat ini. Jadi jangan sampai salah. Nanti di situ juga tempat yang gue beli tadi itu ya, kabel yang baru. Dia juga ada penjelasannya kabel mana kemana ya. Oke. Sekarang gue mau potong dulu. Wih. Oke, Brats. Ini gue baru selesai dipasangin, tapi ini belum gue solder ya. Jadi kayak gini nih. Tuh. Ini sisain sedikit nih di sini nih. Ini kurang lebih mungkin sekitar berapa ya? 2-3 mili lah ya. 2-3 mili jaraknya. Ini untuk disolder, nanti gue solder. Nah, kalian harus perhatikan posisi ininya ya. Warnanya nih. Jadi warnanya ini kalian tinggal samakan tuh yang bagian atas ini nih. Atau bagian yang ke spool. Oke, kalau bagian yang sini kan yang ke ecu nih. Ini bagian yang ke ecu sana kan. Nah, ini yang bagian di spool ini kita tinggal samakan warnanya ya di sini. Ini ada biru, kuning, putih. Biru ya ke biru. Nih, ini kan ada kabelnya yang bawaan dari Nmax, ada jaketnya itu dia semuanya basicnya itu merah, tapi dia ada listnya kan ini biru, berarti yang ke biru ke sini nih. Oke. Nah, kemudian ini yang kuning ke kuning. Nah, ini yang putih dia ke putih. Nah, nanti yang di sininya di bagian yang apa nih cowoknya ya, bagian yang ke ecu. Jadi ini dia udah disamakan juga nih, tinggal ikutin aja tuh. Ini dia yang merah. Kita tinggal lihat di sini sebenarnya nih, Brats. Tuh. Nah, di sini nih. Ini kan dia warna putih pasangan dengan merah kan. Nah, yang merah ini tinggal kalian samakan aja di sini nih. Ini kelihatan nggak sih? Ini agak-agak dalam soalnya nih. Tuh. Nih kabelnya merah tuh. Ini kabelnya merah, ininya merah. Nah, ini kabelnya kan dia yang diarah ke ecu ini di kabelnya tuh ada 3, warnanya itu merah, hijau dan putih. Yang hijau ini sambungannya ya ke hijau juga. Tuh. Yang putih ke putih gitu. Oke. Jadi tinggal ikutin aja. Yang penting ikutin petunjuknya dari sini aja. Tuh. Jadi putih dengan merah, nanti yang ini warna apa nih? Warna biru dengan putih, kuningnya ke hijau. Oke. Jadi sama sih seperti ini nih. Ini tadi gue udah foto nih ya sebelum gue potong. Oke. Nah, sekarang gue akan solder dulu ini semua. Gue solder, kemudian nanti gue pakai selotip bakar, baru kita colok, kita akan tes. Kui. Oke, Brats. Ini udah selesai ya. Tuh, udah gue solder, terus gue tambahin lagi pakai di ujungnya sini pakai selotip selotip buat kabel nih hitam. Ya, jadi gue udah pakai selotip bakar plus selotip hitam lagi. Biar lebih aman aja, Brats. Nah, ini yang bagian atasnya yang ini juga sama. Oke. Jadi ini sekarang kita tinggal pasangin aja nih, Brats. Biar kelihatan semua lah ya. Nah, ini kita tinggal pasangin. Nah, ini untuk plastik ini karetnya nih, penutup. Ini gue balik. Jadi kan sebelumnya kan kalau yang bawaan dari Yamaha tuh dia ngadepnya ke atas ya, gue juga gak tahu kenapa tuh. Padahal kan justru potensinya malah nampung air kan. Jadi akhirnya gue balik. Nah, ini kita tinggal samain aja. Oke. Samainnya gimana? Balik lagi. Kita lihat di kertas. Nih. Buku petunjuk. Mana ya? Nah, ini. Tuh. Jadi yang warna putih yang sendiri, nih berdiri sendiri. Oke, ini yang berdiri sendiri ya. Itu dia nyambungnya ke warna merah yang berdiri sendiri juga yang ini.
Nah, ini kita tinggal samain aja kutub negatif positifnya, dia bentuknya juga udah beda sih. Ini kan pipih, ini agak melengkung, ini juga agak melengkung. Jadi tinggal dicolok aja kayak gini. Oke. Nah, kemudian yang ini juga sama, yang 3 kabel. Jadi yang 3 kabel tuh yang warna ujungnya biru itu dengan putih. Nih, biru dengan putih, hijau dengan kuning. Kalau kalian bingung-bingung tinggal ikutin aja bentukannya yang gue bilang. Seperti ini. Tuh, biru dengan putih, kuning dengan hijau ya. Nih, di sini nih. Ini ujungnya biru. Oke, ini dengan putih. Ini yang ujungnya kuning dengan warna hijau. Nah, ini udah selesai. Oke, ini tinggal kita tutup kayak gini. Nah, ini tinggal kita rapin aja, berat. Tadi kan juga ada dikasih sama sellernya, itu ada dikasih cable ties sebenarnya kan. Ini tinggal kita sesuaikan aja bentukannya gimana. Ini gue tetap maunya begini nih. Karena kalau dia begini, tetap aja jadinya nampung kan. Oke, kita coba dulu. Ini kita kencengin. Nah, ini berarti gue mau ikatnya ke sini aja deh, biar gampang. Ini sebenarnya kalau kalian mau lebih rapi lagi bisa ya. Nah, kalau gue, yang penting nih ngadepnya tuh ke bawah aja nih, kayak gini. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba apakah bisa nyala atau enggak. Jos gandos. Oke, jadi ini udah berhasil ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita tes sekali lagi, berat, biar lebih afdol. Kita tes. Ini kita lihat voltasenya. Voltasenya benar ya, 14,3. Jadi normal. Ini gue nyalain lampu fog lamp, dia akan turun seharusnya ke 12,5. Nah, ini masih normal tadinya 13,13 malah nih dia. Klakson juga mantap, nggak ada masalah. Oke. Oke, jadi ini udah berhasil seperti ini. Gua tinggal ke dealer Yamaha untuk minta di apa, hilangin tuh engine checknya ya, karena masih nyala tadi kan ya. Nah, jadi seperti ini untuk mengatasi solusi dari kabel spool yang terbakar ya. Jadi seperti yang gue bilang, kalau memang lagi urgent banget nih, kalian lagi di luar, lagi atau nggak punya stoknya nih ya, karena kan ini kan kalian harus ganti ini nih. Antara kalian beli yang seperti gua atau dilangsungin, jadi disolder aja tuh kabelnya, digabung lah gitu, disambung. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya gitu kan, nggak punya peralatannya, urgent, ya udah seperti yang gue bilang tadi aja. Soketnya disemprot dulu pakai karbu cleaner atau WD-40, kemudian dibersihkan pakai obeng ya, dikorek-korek aja pelan-pelan. Kemudian tunggu sebentar sampai dia mengering, baru kalian colok lagi, itu bisa nyala biasanya. Oke.
Jadi ya sekian dulu ya vlog gua kali ini untuk solusi mengatasi kabel spool yang terbakar di All New NMAX 2020. Karena kalau yang 2023 kalau nggak salah, apa 2022 ke atas lah ya, itu sudah disambungkan. Ini solusi murahnya nih. Kalau mau yang lebih banyak yang bilang sih lebih bagus ya katanya. Itu diganti tuh kabel spoolnya satu set. Sama spoolnya diganti yang punya Lexi yang panjang ke depan. Itu harga di harga 800-an lah, 800 ribuan. Ya. Oke. Yang penting ingat, apapun kabel spool yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue sekali pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.